Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita, materi kita di chapter 8, yaitu return dan risiko. Mungkin bagi kalian istilah return dan risiko tidaklah asing bagi kalian. Dalam manajemen investasi, dalam berinvestasi, return dan risiko merupakan salah satu aspek yang penting. Karena apa? Karena ketika kita melakukan proses investasi, kita pasti tidak akan terlepas dari yang namanya return dan tidak akan bisa terlepas dari yang namanya risiko atau risk. Dan kita tidak boleh fokus hanya pada salah satunya saja. Tidak boleh fokus pada return-nya saja dan tidak boleh fokus pada risikonya saja. Tapi kita harus fokus pada keduanya, yaitu return dan risk atau risiko. Nah, kita bahas dulu definisi dari return dan risiko. Return atau keuntungan merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk melakukan investasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi. Jadi, sebenarnya yang namanya return itu bisa dikatakan sebagai bentuk kompensasi. Kompensasi dari risiko yang telah diambil oleh investor. Selanjutnya adalah risiko atau risk. Risiko diperlukan karena manajer akan mengevaluasi investasi yang berisiko. Terdapat hubungan yang positif antara tingkat keuntungan yang disyaratkan dengan risiko. Jadi, saat kita melakukan investasi, kita pasti tidak akan terlepas dari yang namanya risiko. Entah itu risikonya kecil atau risikonya besar. Kenapa bisa muncul risiko? Karena ada yang namanya ketidakpastian. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan standar ataupun asumsi ataupun pedoman bahwa semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan atau high risk, high return. Konsep risiko dan return dipopulerkan oleh Harry Markowitz tahun 55. Markowitz memperkenalkan yang disebut dengan two parameter model yang intinya mengatakan bahwa investor seharusnya memfokuskan pada dua hal. Ini disebutkan di buku kalian halaman 191. Fokus dua hal, yaitu pada satu, return atau tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu aset. Yang kedua, yaitu risiko yang dilihat melalui standar deviasi return aset tersebut. Ini merupakan konsep penting dalam manajemen investasi. Nah, di buku kalian di halaman 192 sampai ke belakang itu banyak dijelaskan mengenai cara perhitungan risk and return. Mungkin bagi kalian yang sudah membaca buku itu terlihat rumit, tapi untuk perhitungan sebenarnya kita bisa menggunakan komputer untuk membantu perhitungan risk and return. Yang pertama adalah perhitungan dasar dari return dan risiko. Yang pertama perhitungan return. Di situ ada formula. Formula dalam slide saya ini sama seperti yang dijelaskan di dalam buku. Bahwa untuk menghitung return kita bisa menggunakan formula di mana T adalah harga atau nilai pada periode T dan PT-1 adalah harga atau nilai pada periode sebelum T. DT, dividen yang dibayarkan pada periode T. Nah, untuk dividen, kenapa kita menggunakan dividen? Karena asumsi dalam perhitungan return ini adalah di pasar keuangan, yaitu saham. Yang kedua adalah perhitungan tingkat keuntungan return yang diharapkan dan risiko. Risiko bisa didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Kita bisa menggunakan standar deviasi yang menghitung dispersi atau penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Ingat, semakin besar standar deviasi tingkat keuntungan suatu aset, maka semakin tinggi pula risiko aset tersebut. Jadi ini bisa menjadikan patokan kita.
Kalau kita punya suatu aset A misalkan, tingkat standar deviasinya itu tinggi, berarti bisa jadi risiko aset tersebut juga tinggi. Semakin tinggi risiko suatu aset, semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan dari aset tersebut. Artinya apa? Jika kita sudah mengetahui risiko dari aset tersebut tinggi, kita tidak boleh takut. Karena apa? Ada harapan bahwa return yang akan kita peroleh juga tinggi. Nah, ini ada formulanya. Formulanya bisa kalian lihat di halaman 193. 194 itu dijelaskan di situ. Selanjutnya adalah poin B, return dan risiko dalam konteks portofolio. Tadi dalam konteks aset secara individu, artinya aset persatuan, aset A, aset B, aset C, dan lain sebagainya. Kalau ini return dan risiko dalam konteks portofolio. Portofolio itu apa sih? Portofolio adalah gabungan dari dua aset atau lebih. Tingkat keuntungan portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat keuntungan aset individualnya. Misal, kita memiliki aset A dan kita memiliki aset B. Nah, aset A dan B ini kita portofoliokan. Atau mungkin kita punya saham perusahaan A, kita juga punya saham perusahaan B, kita juga punya saham perusahaan C. Nah, return-nya, untuk menghitung return-nya itu bagaimana? Lah itu karena kita memiliki jenis saham, tapi beda perusahaan, itu bisa kita portofoliokan. Itu contoh portofolio. Nah, itu nanti tingkat keuntungan dari portofolio tersebut merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat keuntungan aset individualnya. Jadi rata-rata dari masing-masing aset ataupun ya aset dari masing-masing individualnya berapa. Sama seperti kita menghitung nilai rata-rata. Untuk resikonya, resiko dari portofolio, kalau yang tadi kan return dari portofolio, dari aset yang diportofoliokan, sekarang adalah resiko portofolio dari aset yang kita portofoliokan. Resiko portofolio tidak hanya merupakan rata-rata tertimbang dari resiko individunya. Resiko varian portofolio untuk portofolio dengan dua aset bisa dihitung sebagai berikut. Ini bisa kalian lihat di halaman 195. Nah, nanti di halaman 195 itu akan ada gambar arah pergerakan aset hipotesis X, Y, Z untuk menggambarkan bagaimana sih resikonya. Nah, nanti dalam kaitannya dengan risk and return dalam aset yang diportofoliokan, ini ada sebuah teori. Nah, resiko portofolio yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tertimbang risiko individualnya menunjukkan adanya manfaat diversifikasi. Saya ulangi, risiko portofolio yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tertimbang risiko individualnya menunjukkan adanya manfaat diversifikasi. Manfaat diversifikasi tersebut diperoleh karena kovarian yang negatif, yaitu arah pergerakan yang berlawan arah antara aset A dan aset B. Untuk diversifikasi, itu nanti akan kita bahas di chapter-chapter berikutnya. Maknanya apa dari pernyataan ini? Artinya, jika kalian menginvestasikan satu aset, berinvestasi pada satu aset, aset A misalkan, dibandingkan dengan kalian berinvestasi pada aset A, aset B, aset C, atau kalian portofoliokan, itu resikonya akan semakin turun. Resikonya akan semakin turun. Nanti ada teori yang mengatakan bahwa jangan menaruh telur dalam satu keranjang yang sama. Karena kenapa? Kalau keranjangnya satu jatuh, otomatis semuanya akan pecah telurnya. Maka kita harus menaruh telur jangan di satu keranjang yang sama. Itulah manfaat diversifikasi atau portofolio. Ini portofolio dulu, nanti yang selanjutnya adalah diversifikasi. Kita langsung ke diversifikasi.
Ini nanti kita gunakan di beberapa chapter ke depan. Kunci dalam penurunan risiko portofolio adalah kovarian atau koefisien korelasi antar aset. Koefisien korelasi yang semakin mendekati negatif, satu, mempunyai potensi yang lebih besar untuk menurunkan risiko portofolio. Nah, diversifikasi dengan portofolio itu bedanya apa sih? Misal, saya memiliki uang 100 juta. 100 juta. Karena saya ingin menurunkan risiko dari investasi, maka saya melakukan diversifikasi. Caranya bagaimana? 30 juta uang yang saya miliki, saya belikan ke saham A. Kemudian, 30 juta lagi uang yang saya miliki, saya belikan obligasi di perusahaan C. Sisanya yaitu 40 juta uang yang saya miliki, saya investasikan di tanah sebanyak 40 juta. Inilah yang namanya diversifikasi, different, beda-beda. Jadi kita memang menginvestasikan uang kita pada aset jenisnya yang berbeda-beda. Ada saham, obligasi, aset tetap, ataupun yang bentuk yang lainnya. Itulah efek diversifikasi. Nah, dipercaya bahwa yang namanya diversifikasi ini bisa menurunkan tingkat risiko. Tapi, ada tapinya. Untuk risiko total, ada sebagian risiko yang bisa dihilangkan melalui diversifikasi. Tetapi, ada sebagian lagi yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi. Tadi saya bilang bahwa yang namanya diversifikasi itu bisa menurunkan risiko, tapi bisa diturunkan, tapi ada juga yang tidak bisa dihilangkan risiko tersebut, yaitu risiko sistemis atau risiko pasar. Itu kalian melakukan diversifikasi semacam apapun, yang namanya risiko sistemis itu tidak akan bisa dihilangkan. Tapi ada juga risiko yang bisa dihilangkan, yaitu risiko tidak sistemis. Untuk contoh risiko sistemis dan tidak sistemis nanti bisa dilihat di buku halaman 200. Nah, ini risiko sistematis, formulanya ini. Ini merupakan risiko yang tidak bisa dihilangkan. Oke, saya rasa inti dari pembicaraan chapter 8, return dan risiko, yaitu bagian pendahuluan, cukup itu saja. Nanti untuk sisanya kalian bisa baca lebih lanjut untuk yang set yang efisien sampai ke belakang bisa kalian baca lebih lanjut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.